Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi STIK Amuntai yang telah aktif dalam perkuliahan ini. Dan hari ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah pada mata kuliah Bahasa Arab jurusan PGMI semester 1. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman sekalian di STIK Amuntai, kita masuki pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk ke pembahasan jumlah ismiyah, apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah, kita harus memahami lebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan jumlah dalam bahasa Arab. Karena banyak sekali pelajar-pelajar ataupun santri ataupun mahasiswa masih ada salah dalam pengertian pemahaman tentang istilah-istilah ini, karena ada kemiripan pengucapan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab dengan makna yang berbeda. Coba kita lihat dulu dalam bahasa Indonesia. Bahasa terkecil dalam bahasa itu yaitu disebut dengan huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu huruf. Itu komponen bahasa yang paling terkecil. Kemudian di atas daripada huruf dalam bahasa Indonesia, ini masih dalam bahasa Indonesia ya, disebut dengan kata. Kumpulan dari huruf A, B, C, kumpulan dari huruf K, E, L, A, S menjadi sebuah kata kelas. Ya kan? Kata namanya. Satu kata, satu suku kata. Kemudian di atas kata disebut dengan kalimat. Andi satu kata, membaca satu kata, buku satu kata. Kumpulan dari beberapa kata menjadi sebuah kalimat. Itu dalam istilah bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuki ke dalam istilah bahasa Arab. Ke dalam bahasa Arab ini, komponen bahasa yang paling terkecil disebut dengan al-harfu atau huruf. Huruf hijaiyah maksudnya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, dan seterusnya ila akhir. Itu disebut dengan al-hurfu atau huruf. Pengucapan sama persis dengan bahasa Indonesia, huruf. Nah, yang kadang-kadang bermasalah itu di sini. Dalam bahasa Arab, al-kalimat itu artinya kata. Nah, ini yang salah, kadang-kadang salah persepsi masih pelajar dan mahasiswa. Kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kata. Contoh, maksofun, satu kalimat dalam bahasa Arab atau satu kata. Qalamun, ini namanya kalimat. Ustadzun, ini namanya kalimat dalam bahasa Arab. Al-kalimatu maksudnya adalah satu kata. Nah, baru di atas kalimat ini namanya al-jumlah atau jumlah. Nah, yang ini akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas tentang jumlah. Maksudnya jumlah apa? Bukan jumlah dalam istilah bahasa Indonesia lagi ya. Jumlah dalam bahasa Indonesia misalnya 1 tambah 2 sama jumlahnya berapa? 3 misalnya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi jumlah dalam bahasa Arab yaitu kalimat. Ana thalibun misalnya, atau ismi Ahmad. Nah, ini namanya satu jumlah dalam bahasa Arab atau satu kalimat. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Oke, sekarang kita masuk ke jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah tadi artinya kalimat, ismiyah artinya apa? Oke, ini dia artinya. Jumlah ismiyah adalah jumlah dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah kalimat. Nah, setiap istilah Arab yang muncul atau bahasa asing, maka ana beri garis miring. Ya. Ana beri garis miring seperti ini. Nah, ini istilah asing. Kalau tidak bergaris miring berarti bahasa resmi Indonesia. Jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Isim. Apa itu isim? Isim adalah, ya secara simpelnya bahasa Indonesia menyebutnya kata benda. Sebenarnya tidak ada istilah yang tepat untuk kata isim dalam bahasa Indonesia, tapi
Ya ini paling banyak isim itu disebut dalam bahasa Indonesianya, ya itulah kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Apa sih lagi yang disebut dengan mubtada? Apa itu khobar? Bagi yang belum pernah belajar sama sekali bahasa Arab, atau belum pernah mondok, atau tidak, atau lulusan SMA atau SMK yang belum pernah belajar bahasa Arab, mungkin masih sangat tabu dengan istilah mubtada, dengan istilah khobar, dengan istilah jumlah, dengan istilah ismiyah dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kembali kita ulang bahwa apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah sebuah kalimat yang diawali dengan isim. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab ada satu kalimat yang di depannya, paling depan itu kata pertamanya adalah isim, maka kalimat tersebut disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, itu secara simpelnya kita memahaminya. Seperti apa struktur susunannya? Susunannya adalah berbentuk mubtada dan khabar. Itu secara secara umumnya bentuknya seperti itu. Nah, sekarang bagi yang belum pernah mengetahui apa itu mubtada, apa itu khabar. Mubtada adalah merupakan subjek dalam bahasa Arab. Karena menjadi subjek, maka mubtada mempunyai beberapa sifat. Apalagi yang dimaksud dengan ini sih? Subjek itu apa? Bagi yang kalau kita ini jurusan PGMI, kalian adalah jurusan PGMI yang suatu saat insya Allah akan mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Kalau kalian mengajarkan bahasa-bahasa rumit seperti ini, mungkin anak-anak Madrasah Ibtidaiyah akan tidak mengerti dan mungkin mereka akan lari dari bahasa Arab. Sehingga apa yang ada di benak mereka bahwa bahasa Arab itu adalah mata pelajaran yang susah, dan banyak sekali nanti murid-murid yang membencinya jadinya. Jadi berikan istilah-istilah yang simpel bagi mereka, yang mudah dipahami bagi mereka. Kalau kita katakan seperti istilah seperti ini, mungkin mahasiswa masih bisa mengerti, tapi kalau anak madrasah ibtidaiyah kayaknya sih susah. Jadi mubtada merupakan subjek dalam bahasa Arab. Karena menjadi subjek, maka mubtada mempunyai beberapa sifat. Nah, kan susah dipahami. Jadi katakan saja kepada anak-anak madrasah ibtidaiyah bahwa mubtada itu adalah kata benda yang terletak di awal kalimat. Nah, ya sudah seperti itu aja. Setiap kata benda yang terletak di awal kalimat itu disebut dengan mubtada. Nah, itu bahasa simpelnya sebenarnya bagi anak-anak. Nah, kalau bagi mahasiswa mungkin kita harus lebih dalam lagi mengetahui. Jadi mubtada mempunyai beberapa sifat. Yang pertama adalah harus berupa ma'rifat. Apalagi sih ma'rifat? Kalau bagi anak-anak madrasah ibtidaiyah mungkin tidak mengerti. Ma'rifat itu adalah kata khusus atau tertentu atau spesifik, bukan umum. Contoh, nama orang. Nah, itu disebut dengan ma'rifat. Jelas kan nama orang itu tertentu khusus. Kemudian kemasukan alif lam, ada alif lam di depannya. Al, misalnya al kitabu, al kursiyu. Kursiyun dengan al kursiyu beda. Kursiyun itu masih nakirah, masih umum. Kalaunya al kursiyu itu sudah masuk ma'rifat. Nah, bagaimana pembahasannya lebih dalam lagi nanti saja dulu ya. Kita bahas lebih dasarnya saja dulu untuk mubtada. Tanda i'rabnya adalah rafa. Apa sih lagi disebut dengan i'rab? Apa sih lagi dengan rafa? Ini sangat panjang sekali pembahasan kita, tapi kita tidak bisa membahas lebih jauh sampai sana ya. Kita lebih secara garis besarnya bahwa i'rab itu baris akhirnya domah. Nah, itu bahasa yang paling mudah dipahami. Oke. Baris akhir setiap kata itu domah, itu disebut dengan rafa. Oke, selanjutnya apa itu khabar? Khabar merupakan predikat, yaitu bertugas menjelaskan atau menerangkan keadaan mubtada. Khabar ini kalau secara istilahnya adalah penjelas dari mubtada. Setiap mubtada pasti ada khabar. Kalau tidak ada khabar, maka mubtada tidak mungkin bisa dipahami atau masih belum jelas. Khabar bisa berupa kata atau anak kalimat. Sifat khabar yaitu satu, yang pertama harus nakirah. Nah, kalau tadi itu mubtada harus ma'rifah, kebalikannya bahwa khabar itu harus nakirah atau kata umum. Misalnya tadi pakai tanwin ujungnya, kitabun. Kalaunya al-kitabu itu ma'rifah, kalaunya kitabun itu nakirah. Kedua, khabar juga mempunyai tanda i'rab rafa. Nah, baris akhirnya juga harus domah. Bun, kitabun, kursiyun, dan lain sebagainya.
Nah, jadi secara simpelnya bahwa khabar itu mubtada itu adalah kata benda yang terletak di awal kalimat, dan khabar itu adalah penjelas dari mubtada. Seperti apa sih contohnya? Contoh seperti ini. Contoh, Muhammadun naimun. Muhammadun naimun. Muhammadun mubtada, naimun khabar. Muhammadun bentuknya ma'rifah. Salah satu contoh ma'rifah adalah nama orang. Naimun adalah nakiroh, dan ini khabar. Muhammad mubtada, naimun khabar. Muhammad tidur. Muhammad itu tidur. Boleh juga seperti itu menerjemahkannya. Coba bayangkan misalnya mubtada saja yang ada, khabarnya tidak ada, maka pasti belum jelas. Muhammadun, seperti itu saja. Muhammad. Kenapa Muhammad? Ada apa dengan Muhammad? Pasti akan menjadi sebuah pertanyaan. Maka harus ada khabar. Khabar itu sebagai penjelas dari mubtada. Muhammadun naimun, Muhammad tidur. Atau Muhammad itu sedang tidur, atau Muhammad itu tidur. Baru jelas, baru bisa dipahami. Oh iya, Muhammad itu tidur. Al-madrasatu jamilatun. Al-madrasatu pakai alif lam, ma'rifah. Jamilatun tidak pakai alif lam, nakirah. Ini mubtada, ini khabar. Al-madrasatu jamilatun, sekolah itu indah. Hada qalamun, hada isim isyarah, ini masuk juga kategori dalam isim. Terletak di awal kalimat maka disebut dengan mubtada. Ini qalamun, pulpen. Nah, ini semuanya ini disebut dengan jumlah ismiyah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalau tadi jumlah ismiyah adalah setiap kalimat yang diawali dengan isim, maka jumlah fi'liyah masih sudah bisa kita tebak bahwa setiap kata yang diawali dengan fi'il. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Contoh kata kerja dalam bahasa Indonesia: memakan, melihat, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan kata kerja. Sama dengan namanya. Nah, maksudnya sama dengan namanya itu maksudnya fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Makanya disebut dengan fi'liyah. Kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il dan fa'il. Itu paling simpel. Setiap ada fi'il, setiap ada kata kerja, pasti ada fa'il. Pasti ada fa'il. Fa'il apa itu fa'il? Si pelaku. Setiap kata kerja pasti ada pelaku. Setiap kata kerja pasti ada yang melakukan. Makan, siapa yang makan? Dia, kamu, saya, Andi, Aisyah, dan lain sebagainya. Makan kata kerja, Aisyah, subjek atau si pelaku. Subjek dalam bahasa Arab fa'il. Nah, seperti itu. Fi'il itu ada berapa? Fi'il itu ada terbagi kepada 3. Apabila ini terletak di awal kalimat, maka ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Misalnya fi'al madi. Fi'al madi itu adalah kata kerja. Madi artinya yang lampau. Kata kerja yang sudah terjadi atau kata kerja lampau. Contoh, dhahaba, tanawala, ro'a. Dhahaba artinya pergi, sudah pergi. Tanawala makan, sudah makan. Ro'a melihat, sudah melihat maksudnya. Atau sudah lampau, telah terjadi. Telah pergi, telah makan, telah melihat. Fi'il mudhari yang kedua. Fi'il mudhari itu apa? Fi'il artinya kata kerja, mudhari artinya sekarang atau yang akan datang. Contoh, na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ini fi'il mudhari. Kami menyembah, sedang menyembah atau menyembah. Yaqulu berkata, sedang berkata. Seperti itu. Atau akan berkata. Unazzifu, saya membersihkan, saya sedang membersihkan, atau saya akan membersihkan. Yang terakhir adalah fi'il amar. Fi'il amar itu artinya kata perintah. Kata perintah. Qul artinya katakan. Dalam banyak dalam istilah ayat-ayat terakhir Al-Qur'an, surah-surah terakhir Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Qul itu fi'il amar, katakanlah. Istami' artinya dengarkanlah, ini kata perintah. Udkhuli, ini kata perintah juga. Oke, jumlah fi'liyah. Bagaimana sih contoh jumlah fi'liyah? Ini seperti ini contohnya. Ini semuanya ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Paling tidak ini hanya sebagai tambahan saja. Dhahaba Aliyun ilal masjid. Dhahaba artinya pergi, Aliyun artinya Ali. Menerjemahkannya kita balik ya. Ali dulu baru pergi. Ali pergi ke masjid. Ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Diawali dengan kata kerja atau fi'il. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'an. Muhammad membaca Al-Qur'an.
Menerjemahkannya kita balik ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau orang versi orang dulu tetap membacanya seperti ini, tapi dengan ditambah dengan istilah sedang membaca oleh Muhammad akan Al-Quran. Itu versi orangnya, para pengajar salaf, para pengajar pondok pesantren salaf. Tapi kalau kita terjemahkan secara mudah dalam bahasa Indonesia adalah Muhammad membaca Al-Quran atau Muhammad sedang membaca Al-Quran. Ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Yang terakhir contohnya adalah yakhluqullahun nas, Allah menciptakan manusia. Yakhluqu fi'il mudhari, ini di depannya semuanya diawali dengan fi'il. Ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Jumlah ismiyah sudah kita selesaikan, kita bahas jumlah fi'liyah. Sudah, sekarang ada syibhul jumlah. Apa istilah syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu, syibhun itu artinya menyerupai atau mirip. Jumlah artinya kalimat. Jadi kalau secara kata, secara bahasa, menyerupai kalimat. Maksudnya seperti apa? Sebuah rangkaian kata yang mirip dengan jumlah atau mirip dengan sebuah kalimat yang secara makna tidak dapat berdiri sendiri. Jadi syibhul jumlah ini tidak dapat dia berdiri sendiri kecuali ada tambahan sesudahnya, sehingga membutuhkan adanya kalimat lain yang disandarkan agar dapat menjadi sempurna. Nah, jadi tidak bisa dia berdiri sendiri hanya dengan syibhul jumlah ini, maka kalimat tersebut masih belum sempurna. Seperti apa sih syibhul jumlah itu? Syibhul jumlah itu gabungan dari jar dan majrur atau huruf jar dengan isim. Contoh, huruf jar ada 9. Wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Fi salah satu huruf jar. Sesudahnya ada isim. Fil madrasati. Barisnya ke bawah karena di depannya ada huruf jar. Nah, ini disebut dengan syibhul jumlah. Dia tidak bisa dimaknai kalau hanya ini saja, tapi tanpa ada ini. Fil madrasati, di sekolah. Apa yang di sekolah? Harus ada tambahan kalimat sesudahnya. Tulabun, ada mahasiswa atau ada siswa. Oh, baru dipahami. Di dalam sekolah ada para siswa atau ada para mahasiswa. Yang kedua, syibhul jumlah itu berbentuk dzarab mazruf. Dzarab mazruf itu apa? Huruf dzarab plus isim. Kalau tadi jar majrur, huruf jar plus isim. Kalau ini dzarab mazruf, gabungan dari huruf dzarab plus isim sesudahnya juga disebut dengan syibhul jumlah. Contoh, haula huruf dzarab. Haulal madrasati, di sekeliling sekolah, di sekitar sekolah. Siyajun, ada pagar. Nah, kalau hanya sekedar sampai di sini saja maka kita tidak bisa pahami masih. Ini namanya syibhul jumlah. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Syukran ala kulli ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami buat semua mahasiswa mahasiswi PGMI mata pelajaran bahasa Arab di STIK Amuntai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, apabila ada kesalahan, ana minta maaf. Itu datangnya dari ana pribadi, dan apabila memang ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, syukran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.